Salat merupakan tiang agama. Sehingga jika salat mereka rusak, maka agama mereka akan menjadi rapuh. Dan jika agama mereka menjadi rapuh, maka agama mereka menjadi lemah. Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi masalah berkenaan tentang salat ini. Dapat kita saksikan, dapat kita lihat betapa banyak umat Islam yang tidak melaksanakan salat. Kalaupun mereka melaksanakannya, mereka mengerjakannya sekedarnya saja, hanya untuk menggugurkan kewajiban, tanpa ada makna yang dapat mempengaruhi jiwa dan perilaku mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Meja Santri yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya sebuah ritual. Ritual seringkali ditampakkan ketika seseorang menghamba terhadap sesuatu. Ritual seringkali diperlihatkan ketika seseorang mengharap terhadap sesuatu. Dan ritual ini seringkali juga diperlihatkan ketika seseorang khawatir tentang musibah-musibah yang akan menimpahnya, atau yang kita kenal dalam sebuah istilah pada daerah-daerah kita atau daerah-daerah tertentu dengan istilah tolak bala. Dalam sebuah agama, khususnya agama Islam, cukup banyak ibadah-ibadah yang digandengkan dengan sebuah ritual. Contoh sebuah ibadah puasa yang pelaksanaannya atau kegiatan ritualnya yakni menahan lapar. Dalam ibadah salat dipraktekkan kegiatan ritualnya dalam gerakan-gerakan salat itu sendiri. Salat merupakan hal yang paling krusial dalam agama Islam. Salat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, disebutkan bahwa wala dina liman la salata lahu. Sesungguhnya tidak ada agama bagi mereka yang tidak melaksanakan salat. Wa innama mawdi'us salati minad dini ka mawdi'ir ra'si minal jasadi. Sebab sesungguhnya kedudukan salat dalam sebuah agama sama pentingnya dengan kedudukan kepala dalam sebuah jasad. Tentu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan ibadah yang lain, tentu melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan perintah ibadah salat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperjalankan secara khusus dalam peristiwa Isra Mi'raj. Didatangkan secara khusus oleh Allah, Rasulullah datang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat tersebut secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ibadah salat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada era modern ini, kondisi kaum muslimin sangat tertinggal jauh dari umat-umat yang lain. Di saat berbagai bangsa ataupun umat-umat berlomba-lomba dalam kemajuan ilmu dan teknologi, umat Islam justru berada atau tenggelam dalam keterpurukan, keterbelakangan, dan ketertinggalan maupun kemunduran. Seandainya kaum muslimin
ingin melaksanakan perintah salat ini, ingin mendirikan perintah salat ini sesuai apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan bangkit dan berjaya seperti pada masa-masa sebelumnya. Tentu kita ketahui bahwa seperti apa negara Arab dahulu, mereka hanyalah pengembala kambing dan unta yang tidak diperhitungkan oleh negara-negara yang lain. Namun ketika Islam datang duduk di negara Arab tersebut, negara Arab kemudian muncul di depan menjadi pemimpin dunia. Bahkan mereka mampu menaklukkan negara besar, negara yang disebut sebagai negara adidaya, yang memiliki kekuatan superpower, yakni negara Romawi dan Persia pun dapat mereka taklukkan. Salat merupakan tiang agama, sehingga jika salat mereka rusak, maka agama mereka akan menjadi rapuh. Dan jika agama mereka menjadi rapuh, maka agama mereka menjadi lemah. Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi masalah berkenaan tentang salat ini. Dapat kita saksikan, dapat kita lihat betapa banyak umat Islam yang tidak melaksanakan salat. Kalaupun mereka melaksanakannya, mereka mengerjakannya sekedarnya saja, hanya untuk menggugurkan kewajiban, tanpa ada makna yang dapat mempengaruhi jiwa dan perilaku mereka. Hal semacam inilah yang mendorong pembicara bagaimana kemudian menuangkan ide-ide, membahas tentang salat ini dalam sudut pandang yang berbeda. Sebab kebanyakan buku yang bertema tentang salat hanya membahas tentang gerakan bacaan dan tata cara sesuai dengan dalil-dalil fikih yang ada. Kemudian mengabaikan makna ataupun hakikat-hakikat yang terkandung dalam salat itu tersendiri. Maka pada video selanjutnya yang akan kami bahas, yakni bagaimana atau apa makna yang tersirat, apa makna yang terkandung dalam setiap perintah, bacaan dan gerakan salat itu. Sehingga diharapkan setelah menonton video yang akan kami saksikan, video yang akan kami tayangkan, salat kita menjadi lebih bermakna. Salat kita dapat membawa pengaruh tidak hanya pada diri kita, akan tetapi bisa membawa efek positif terhadap masyarakat, bangsa, dan umat khususnya. Demikianlah, Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.